dari Filipina dan juga perang saudara dari Indonesia. Go to the land of down. Yes, game kedua di mana untuk kali ini 1 poin dipegang oleh Onyx. Apakah EVOS Legends mampu untuk membalaskan kekalahannya di game yang pertama? Tapi kita lihat ya, untuk agresif gameplay sebenarnya belum tercipta juga baik dari Onyx ataupun EVOS Legends. Mereka masih bermain cukup aman dan ya debut pertama dari Dlar dengan Uranus signature-nya. Mari kita nikmatin dulu, cobain untuk early game-nya. Wow, sangat kacau. Karena apa? Ini bisa dibilang dua-duanya punya power tinggi dari Rusuh, tapi mereka nggak ngerusuh sama sekali. Benar. Jadi early game-nya benar-benar dinikmatin banget loh. Ya kan, safe, mainnya juga tenang. Tapi kalau bisa kita tengok sedikit di arah XP lane, Boots sepertinya cukup tertekan dengan kehadiran dari Dlar dengan 20 stack dari Regen HP yang dia tahan terlebih dahulu. Namun untuk rotasi sekarang, ini dia. Yang sempat kita bilang rotasi 3-2 karena mereka bermain dengan Kaja, mereka bisa saja melakukan rotasi dari EVOS Legends menuju ke arah bottom lane. Karena kebetulan di gold lane, ini bisa saja terjadi penculikan di menit yang kedua nanti dengan Divine Judgment. Gila, Boots di zoning out nih kali ini, tapi lihat di depan sana akan coba seorang Keyboy memberikan pergerakan seram Dims dan bahkan Blood is coming. Bakal coba untuk dapetin level 4 terlebih dahulu. Kairi, Halo. how are you How Kairi? I'm fine, thank you, and you? Dan lihat Apres Forte keluarkan begitu saja. Tas berada dengan serpa bersama dengan seorang Hijumi. Tapi Sansa akan memberikan sedikit final ST depan sana, memberikan para pasukan dari EVOS harus mundur. Dan bahkan Retribution di tangan Kairi kembali. Tas, first blood didapatkan oleh seorang Tas dan mundur ke arah belakang. Setidaknya Bulls menjadi korban keganasan dari seorang Tas. Ya, setidaknya ada keuntungan yang diamankan oleh EVOS Legends. Tapi kali ini Tas coba untuk di-engage. Masih ada Mortal Coil. Untuk mundur ke area belakang. Datang lagi bola bantuan dari Dlar. Dengan Ionic Age. Sedikit demi sedikit mengikis HP dari Keyboy dan juga Kairi yang mau nggak mau. Ini harus melakukan kontes di area orange buff. Tercuri orange buff milik Tas oleh Kairi. Oke, Kairi akan coba dibantu pergerakannya. Retribution bahkan telah dikeluarkan. Mundur ke arah depan. Kairi berhasil ditumbangkan oleh Dlar. Dlar berhasil menumbangkan Kairi. Tapi ini bukan siapa yang paling ganteng, tapi siapa yang paling kuat di tim fight sebelumnya. Ya, pick off akhirnya tercipta dari seorang Dlar. Di mana Kairi di sana yang menjadi target utama karena terlalu lama menahan damage dari Ionic Age-nya. Tapi di sisi lain, Hijumi solo kill? Iya, solo solo kill kill. oleh Suns. Oh, ini efek burn dari Magic Worship-nya nyala, Profesor. Iya, yang nantinya tanggal 27 Juni akan berubah nama jadi Lethal Ignition ya kebetulan. Dan untuk sekarang dengan Tas yang tadi kecurian satu orange buff level mungkin akan dipegang terlebih dahulu oleh Kairi. Namun dengan satu takedown dari Dlar ini setidaknya men-shutdown Kairi untuk tidak menimbulkan Farming gap lagi. level yang lebih tinggi Iya. tentunya. Karena takutnya nanti kalau misalkan gap levelnya udah tinggi, turtle kedua, turtle ketiga bakal sulit dikontes oleh teman-teman dari EVOS Legends. Dan cewek hampir terkena Renner Sapati barusan. Lewat begitu saja peluru dari sniper Beatrix. Hanya saja tidak mengenai target. Dan Oke, yang sekarang dituju all in. adalah seorang Dreams. Tapi Keyboy akan dipukul mundur ke arah belakang. Pedestrian pun telah dikeluarkan spray down dari seorang Franz. Decimate is on point. Again, Tas mengganas kali ini. Dan mungkin ini yang bisa kita bicarakan. Kalau misalnya Tas memakai hero yang cukup agresif, dia punya power yang lebih tinggi ketimbang dia harus pakai hero yang cukup pasif dari sini. Ya, bener banget. Dimana untuk di early game kedua kali ini, EVOS Legends loh yang memegang kendalinya. Dari segi point kill mereka unggul, dari segi gold mereka amankan juga. Jadi membuktikan bahwa EVOS Legends cocok banget nih dengan gameplay early game yang agresif, terutama dengan membawa Martis as a jungler untuk Tas. Ya, Oke. ini hero amannya lah buat Tas. Apalagi dengan dari tadi ya, Decimate-nya selalu on point. Dan ini dia, turtle kedua yang dari tadi kita bicarakan. Apakah akan tercuri oleh EVOS Legends? Oke, ada Keyboy di sana, terrorist dikeluarkan bersama dengan satu buah Venom Strike. Bahkan di sana kembali lagi diamankan oleh seorang Kairi. Kairi is coming. Membuat para pasukan dari EVOS benar-benar harus mengakui. Dan harusnya mereka udah punya strategi untuk membungkam tangan Kairi dari Retribution-nya. Ya, Kayaknya harus kayak gitu deh, karena udah nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi, Dit. Kalau misalnya cuma hanya di zoning out itu kayaknya Bukan jawaban. Bukan jawaban, Iya. nggak Mungkin cukup. Divine Judgment kali ya. Butuh Divine Judgment dari Dreams menuju ke arah Kairi agar setidaknya Tas bisa mengamankan Retribution tanpa adanya kontes sama sekali. Ya, tapi masalahnya Divine Judgment tuh terlalu mahal gak sih kalau misalnya fokus ke arah Kairi. Karena nanti ceweknya bakal free, Suns-nya pun bakal bisa ngasih follow up damage untuk bisa memberikan proteksi kepada Kairi. Betul, aku emang setuju mahal. Tapi gini, kalau case-nya nanti akan ada Lord 18, itu case-nya berbeda sih. Kayaknya udah boleh sih ganti target dan untuk sekarang Suns mungkin akan ditargetkan Decimate dan sepertinya tidak jadi. Dibalikan kembali keadaan di depan sana, Tas akan ditumpangkan dengan Apres Sword. Tadi dihabisi sama Tas, diejam-ejam sama Tas. Tapi kali ini Kairi langsung mengketok kepala Tas, langsung benjol sadadanya. Untungnya ada Cyclone Eye juga tadi yang ngebuat Sunset setidaknya masih bisa selamat dari sergapan Tas yang benar-benar agresif banget masuk ke dalam jungle.
dari Onyx. Tapi once again, lihat gimana pergerakan dari Dlar ya. Ya, Selalu karena cutting minion. Dia udah punya Oracle sekarang. Iya. First itemnya bukan Dominance Ice, bukan Enchanted Talisman, Oracle. Karena Dia dia mau nggak- boosting Regen HP-nya Dia agar nggak harus bunuh. Iya, dia nggak harus take down. Yang penting dia sustain di lini depan agar tadi tugas zoning out yang benar-benar harus dilakukan oleh kubu EVOS Legends terhadap Kairi ini masih menjadi tanda kutip PR sampai di game yang kedua kali ini minimal. Ya, Hunter Strike udah dipegang juga sama Tas, jadi damage yang dihasilkan akan semakin sakit lagi, tapi pressure ke area bawah. Oke, tertangkap langsung ada Keyboy mencoba melakukan 1-1, tapi nampaknya masih gagal. Double Tyrant Reds terbakar, triple Tyrant Reds diamankan Keyboy. 1 poin kill langsung cukup mahal, berhasil ditentukan seorang cewek. Aku pun melihat tiba-tiba ada seorang Tas langsung decimated, shot point. Looking for double kill, berhasil digocek Keyboy. Lihat permainan dari Keyboy kiri kanan depan belakang berhasil menggocek dan bahkan melewati tembok yang sangat tinggi. Wow, ini yang kita tunggu-tunggu, gameplay dari EVOS Legends yang berbeda dibandingkan game yang pertama tadi. Mereka sangat percaya diri sekali dengan game yang kedua ini dan bahkan seperti Turtle yang ketiga akan pertama kali di-secure untuk EVOS Legends. Oke, push akan membuka ke arah depan. Retribution di tangan dari seorang Tas. No perfect turtle for this time. Bahkan push terlalu sakit, damage yang diberikan membuat dirinya harus mundur ke arah belakang. Tidak berhasil untuk membungkam siapapun di depan sana. Ya, nggak berhasil untuk membungkam siapapun, tapi balik lagi. Ini udah ada perpindahan laning, tapi di area river. Steven Jasmine langsung akan coba didapatkan. Keyboy flicker ke arah depan. Tapi Tas udah punya decimate, ini yang harus diperhatikan oleh para pasukan dari tim Onyx, Radit. Ya, harus mulai berhati-hati karena sekarang 4-man moves, bahkan 5 player dari Onyx ini bersiap di area top lane sana untuk mengantisipasi Brans yang fokus mendapatkan beberapa hit lagi dari outer turret di area top lane dari Onyx. Oke, pertanyaannya adalah apakah Wind of Nature akan secepat mungkin dibuat oleh cewek karena di posisi kali ini dia walaupun sedang pegang kendali di arah bottom lane tapi bukan berarti dia sepenuhnya mengendalikan permainan. Poin kill 3 dibanding 5. Tentunya EVOS cukup berimbang di game kali ini. Hanya saja Dlar ini akan menjadi PR yang luar biasa bagi teman-teman dari Onyx karena masih belum ada efek dari life drain. Entah dari Dominance Ice, Necklace of Dragons atau bahkan Sea Halberd untuk mendinai Regen yang begitu powerful dari sosok Uranus. Yes, Iya. dan bahkan Uranus kali ini power banget dari bottom lane. Dan Hijau Miracle kembali terjadi, dipalaskan. Dan ini dia, panasnya kedua belah tim Indonesia sama-sama berkompetisi untuk bisa menuju ke babak selanjutnya. Conceal Gaming telah didapatkan, menuju ke Renor Apathy di belakang sana, tidak dikeluarkan oleh seorang Brans dan masih dikeker. Tidak terlalu impactful, tapi impact kalau misalnya Defense Judgment menuju ke arah seorang Keyboy. Retribution dikeluarkan, Hijume akan menjadi pilihan utama. Oh my god, Hijume ke-trigger kali ini Profesor KB yang tandanya teamfight berikutnya. Tidak akan ada Cold Altara dan juga Profesor. Ya, masalahnya tinggal 20 detik lagi sebelum Lord yang pertama hadir di bagian bawah. Dan ya itu adalah informasi yang mahal karena nanti pada saat teamfight Hijume masih belum pegang Cold Altarnya dan Silence Revenge. Ricky Boy, Bennett Rage untuk kembalikan keadaannya. Hijume maju ke bagian depan. Belum ada player yang coba untuk bisa di pick off tapi Dlar PR terbesar. Dan Feder Isaac dibuka. Feder Isaac dibuka, tas tidak boleh terlalu dalam karena Dlar tidak bisa mendekati para pasukan dari tim Onyx. Bahkan di sana Renor Apathy from Brans. Kalau kena terhadap seorang burung Sans ini akan cukup berbahaya. Dan bahkan ada Dlar, bakal coba di all in. Damage-nya udah mulai lumayan sakit, harus coba di respect. Mencoba di Kate begitu saja. Para pasukan dari EVOS Legends. Mereka akan coba untuk melakukan teamfight. Hijume udah standby on position. Keyboy juga sudah berada di posisi yang tepat. Tapi mereka nampaknya akan coba fokus ke arah Sans. Kenapa? Karena Sans memiliki damage yang besar. Flicker telah dikeluarkan. Drips dari Conceal kembali. Brans kali ini memiliki satu Renornya. Apakah cukup? Renor Apathy from Brans. Dapatkan Brans save the day. Berhasil mendapatkan Lord kali ini. Dibalikan kembali keadaan yang dia miliki. Tas terbang di depan sana. Crossbow of Tank. Dan seorang cewek berhasil terbang ke udara. Walaupun mendapatkan impact yang tidak terlalu maksimal. Tapi Pulse menyelesaikan tugas dari seorang cewek. Dan itu eksekusi yang terlalu dalam sepertinya dari Boots. Dia masih bisa Dipaksa. melontarkan electrifying beats-nya. Memberikan lantunan nada-nada yang sangat mematikan bagi Brans ketika Brans sedang dalam keadaan dia need help. Dia mencoba untuk mengganti senjatanya untuk melakukan clear wave sebelum dia melakukan recall. Ya, tapi tadi yang berhasil mendapatkan Lordnya ada Renor Apathy dari Brans. Brans. Dan setidaknya itu adalah keuntungan untuk EVOS Legends, di mana untuk kali ini mereka masih sempat untuk berkumpul dengan 5 playernya karena Brans sudah hadir kembali di lane of dan Lord bergerak ke bagian top lane. Ini adalah chance yang besar EVOS Legends mendapatkan objektif turret sebanyak-banyaknya dari Onyx. Jujur aja ya,
Tadi kalau misalnya tidak ada pertukaran point kill ini mungkin diuntungkan sekali oleh EVOS Legends. Iya, Kalau sekarang jauh. jatuhnya masih equal. Kenapa equal? Pertama, mereka kehilangan beberapa player yang cukup penting. Dan kedua, kenapa mereka tetap berada di posisi yang tidak rugi? Karena 3 laning phase mereka terdorong. Dan ini agak sedikit tricky. Kalau misalnya inner turret dari Onyx ini dipecahkan, tricky-nya adalah apa? Kalau mereka itu punya Magic Sentry loh. Itu poin penting juga loh Profesor KB. Iya, Magic Terkadang Sentry- ngelepas inner itu tuh penting. Karena mau gimana pun Magic Sentry ini akan berimpact ketika kita dalam loose condition ya. Kita bisa mengetahui di mana musuh kita berada. Atau setidaknya kita bisa jalan dengan rute yang lain, ya kan, rotasi yang lain. Agar tidak terkena efek ganking di dalam rumput-rumput yang penting. Apalagi dalam keadaan musuhnya dikejar dari Onyx. Ya. Dreams, dia punya Divine Judgment dan Divine Judgment-nya on point sekali menuju ke arah Keyboy. Jadi kita tidak kaget nanti kalau seandainya akan ada penculikan yang manis dari kubu EVOS Legends. Ya, untuk di menit yang ke-11 ini sebenarnya pressure masih dimiliki sama EVOS Legends. Mereka udah nguasain banget dari 3 lane Onyx, ID, dan bahkan dari tadi Delar ya yang selalu memainkan wave minion yang membuat mau nggak mau Onyx ini nggak bisa berkumpul dan bermain teamfight secara 5 orang secara langsung. Benar Apache terhadap seorang burung senang sekali ini hampir saja tumbang setengah darah dan harus di-respect. Dan dari segi itemnya Profesor KB Wah, silahkan. on the way ke arah Berserker's Fury, cewek dengan build itemnya yang kali ini menuju ke arah kritikal karena dia pun bikin ke arah Windtalker. Jadi kita nggak kaget kalau nanti dia tiba-tiba bikin ke arah satu buah Scarlet Phantom. Tapi untuk Boots, out of nowhere dia tiba-tiba sudah memiliki gold yang begitu berlimpah. Dan untuk saat ini sengaja dihancurkan nih top lane dari Inner Onyx. Karena setidaknya dia membuka untuk vision dari Magic Sentry ketika nanti dibutuhkan di pertandingan Lord selanjutnya. 17 detik sebelum Lord akan muncul dan ini adalah Lord Enhance. Jadi mungkin agak sedikit berbeda skenarionya daripada game yang tadi di menit yang ke-10. Oke, tapi masih coba untuk mengontrol semua area semak-semak dari EVOS Legends. Ada Keyboy di sana yang sudah melakukan vision untuk mendapatkan informasi penting dari para player EVOS. Brands berada di posisi yang cukup aman, tapi di bagian depan sana Tas bersiap untuk memberikan kontesnya kepada seorang Kairi sambil menunggu positioning dari Delar yang selalu memanfaatkan wave minion di sisi tengah dan juga bawahnya. Delar ini dari early game, dia tuh sampai ke arah base-base turret loh kalau kalian sadar. Iya. Dan ini yang gue bilang, kalau misalnya Magic Sentry udah bisa dibuka oleh para pasukan dari Onyx, ini akan menjadi keuntungan untuk dirinya sendiri. Keyboy, akan ada satu informasi telah diberikan. Kairi sudah berada di garis depan. Delar mencoba untuk datang. Dan Dreams masih mencoba mencari celah di manakah cewek berada. Tapi lihat, cewek dia tahu dia butuh burst damage. Dan Delar no ultimate for this time. Fokus ke arah team fight. Tebakan Retribution di tangan seorang Tas. Berhasil mendapatkan Lord kembali di masa team fight. Tebakan Delar harus hilang. Killing spree didapatkan oleh para pasukan dari Odi. Mencoba dibalikan kembali kadannya. Hijau hilang. 2 poin hilang. Ini bukan hal yang cukup baik. Setidaknya mereka walaupun punya Lord. Tapi mereka nggak bisa memaksa lebih lanjut, lebih dalam lagi. Ya itu memang strategi yang dilakukan oleh Onyx ya. Mereka memaksa untuk mengkiting semua source skill dikeluarkan ke arah Kairi. Dan itu terjadi dimana tadi Dreams langsung Divine Judgment ke arah Kairi. Memang Lord didapatkan oleh EVOS, tapi kerugian juga diterima oleh mereka. 2 player terpick off Hijumi dan juga Delar membuat EVOS nggak bisa memaksimalkan Lord kedua ini. Dan lagi-lagi kita harus bilang permainan counter setup karena memanfaatkan Kufra kali ini benar-benar maksimal sekali. Divine Judgment yang begitu on point dari Dreams. Plus ternyata sedikit misplay sepertinya terjadi. Delar yang menghindari Cult Altar dan Cult Altar terbuka artinya Hijume juga akan tertinggal di lini belakang sehingga membuat EVOS Legends disengage di waktu yang tidak bersamaan. Mereka satu-satu mundurnya dan hal tersebut yang mungkin harus dihindari lagi ketika terjadi teamfight nanti di next Lord. Oke, kali ini EVOS Legends memegang kendali atas leading phase yang mereka miliki. Tapi Lord yang ke-12 ini jujur menurut aku adalah rugi banget. Kenapa aku bisa bilang rugi banget? Karena notabene-nya kalau Lord yang pertama itu dapetin inner. Ya, Itu penting. Kalau nggak dapetin inner, itu nggak cuan. rugi. Ya, Lord 12 wajib dapetin 1 base turret. Kalau 1 base turret nggak dapat, berarti dia nggak cuan. Kalau aku punya perhitungan seperti itu, Prof. Ya, Lord Advantage-nya ya. Iya. Jatuhnya kalau misalkan Lord Advantage Ini ada cuma 1000, hitungannya, ya. ada hitungannya. Minimal kan biasanya dapat 1000 atau bahkan minus kalian. Ini minus. Nah, kalau misalkan minus itu biasanya nggak nyampe ke arah base turret ya kan. Mungkin ada pertukaran point kill. Sehingga yang didapatkan itu malah untung buat Onyx. Lihat aja gold difference-nya. Cuma sekitar 78.
Ya, tidak beda jauh jadinya. Jadi tidak terlalu impactful. Dan ini tadi. pertama kalinya loh, EVOS dari beberapa match yang tadi kita lihat ya, historical mereka melawan Onyx, mereka selalu tertinggal cukup jauh di early game. Ini udah mau masuk ke arah late game, mereka bahkan nggak ada gap gold sama sekali dan sejauh ini dari segi objektif Lordnya masih dipegang oleh EVOS Legends. Apakah ini teori mimpi Dlar? dari Drax? Enggak, atau apakah ini Dlar Effect? Ya, Dlar Dlar effect effect. atau jawabannya dari Dlar, itu yang sempat kita pertanyakan tadi. Apakah ini akan membawa mood yang begitu positif bagi teman-teman dari EVOS Legends, apalagi setelah melihat 30 detik lagi menuju ke arah Lord yang ketiga. Lord yang begitu penting nantinya untuk kita saksikan juga bagaimana kontes dan perebutannya. Apalagi dengan beberapa kali kita melihat setup dari Kiboy yang masih belum berbuah manis. Karena terlalu banyak Purify daripada teman-teman EVOS Legends itu sendiri. Ya, nanti team fight-nya ini bakal benar-benar besar banget karena semua source spell aktif dari Onyx maupun dari EVOS Legends, jadi bakal ada team fight yang besar seperti sekarang. Oke, Kiboy seperti biasa cewek? akan coba untuk memberikan sedikit distraction. Cewek, dia kebuka sedikit aja, batang hidungnya langsung membuat dirinya terkena Rena Rahpati. Ini Brans damage-nya udah besar. Dan lihat Dlar, dia akan meng-cutting 2. Just in case ini Onyx pegang dari Lord-nya. Ini mereka tidak akan bisa langsung mendorong dengan maksimal. Tapi tas di depan sana, terus dikeluarkan. Fokus ke arah satu buah tembakan. Tembakan peringatan, Brans harus memberikan bakal bersama dengan flickernya coy. Dia udah memberikan sedikit distraction. Dan bahkan tas gak bisa masuk lebih dalam lagi. Retri bisa di tangan Kyrie. Dan bahkan ini dia yang sudah ditakutkan oleh Dlar. Dan ini yang dibuat Dlar, impact yang sangat besar. 2 wave di cutting langsung dan bahkan keuntungan di tangan dari EVOS Legends. Mereka membayar semua lot yang didapatkan dengan adanya satu buah crossbow. Sayang sekali. Lagi pun triple kill. Bakal coba dipaksa, cewek gagal dapetin Brans. 2 win of nature telah keluar. Bahkan para pasukan dari EVOS Legends mereka kehilangan 2 punggawa mereka, Radit. Wow, tapi itu mahal banget dari Dlar dimana dia mendapatkan best turret di bagian bawah dan bahkan sekarang 3 player dari Onyx bersiap untuk mendapatkan best turret karena Lord masih berada cukup jauh. Super Wave Minion sudah mulai bergerak juga, ada Bandit Race yang dikeluarkan tapi Kyrie dive in ke dalam base dari EVOS Legends. Oke, fokus ke arah base-nya. Mereka nggak boleh rugi. Mereka biarkan Lord itu sendiri di depan sana. Bakal cewek. Lihat Rena Rahpati from Brans. Bakal dikejar oleh seorang Dlar kah? Tapi Dlar nampaknya tahu kalau para pasukan dari tim Onyx mereka punya force damage yang cukup besar. Dlar hanya bisa memberikan sedikit clear minion karena dia tidak bisa lah menurut aku untuk menahan damage dari Suns. Suns cewek kayaknya Dlar nggak mungkin bisa nahan damage ya. Masih terlalu sakit Profesor dan juga Radit. Ya, tapi Thunder Ice Strike yang dibuka ke arah bawah sana. Brans one last hit. Oh my god, terbakar. Magic Worship. Magic Worship is real. Perfect. Brans tumbang. Brans sudah mulai pusing menggaruk sedikit kepalanya. Dan bahkan para pasukan dari tim Onyx mereka berada di dalam posisi yang diunggulkan. 4-5. Kiboy masih memiliki 1 buat terrorist. Dan bakal coba untuk menuju ke arah depan. Bakal coba dipaksa. Dream di depan sana. Para pasukan dari EVOS mereka benar-benar coba untuk menabrak para pasukan Onyx dan tidak peduli apapun yang terjadi. Base turret akan coba dipecahkan. Di arah bottom lane juga akan menjadi pilihan. Lihat ompong begitu saja. Brans menuju ke arah 15 detik lagi baru menuju ke lane up down. Karena kalau misalnya mereka buying time terlalu lama ini akan menjadi bencana untuk Onyx. Bisa namanya comeback Radit. Ya, masih ada call altar juga dari seorang Hijum. Coba untuk sekarang, coba memaksakan ke arah base-nya. Kyrie berada di bagian depan, Kyrie-nya Immortal berhasil dipecahkan. Tapi untuk kali ini masuk, Boot seorang diri. Masih bisa menghindarkah? Dlar maju dan Diva Jasper dikeluarkan dari Dreams. Mempick up Boot seorang diri yang tertinggal dari kawanannya. Onyx dipaksa untuk mundur. Kehilangan 1 member selama 45 detik depan. Itu yang gue bilang, kalau dia masih berada di dalam base, ketika Brans udah akan muncul lagi ke line up down, ini akan menjadi kerugian dan mereka bisa terjadi comeback. Ya, dan bahkan itu bisa saja terjadi. Overextend ini benar-benar merugikan sekali karena posisinya jadi 4 lawan 5. Dan mau tidak mau Onyx harus mundur terlebih dahulu walaupun Suns memiliki 1 Blood Wings. Tapi itu bukan jawabannya. Karena jawabannya adalah di kuantitasnya, di angka. 4-5 kali ini Onyx dalam tekanan, mereka bahkan akan dipaksa untuk melakukan push. Melakukan defense juga di arah depan. Ini ingat Dreams, walaupun sudah tidak memiliki lagi Flicker, tapi dia memiliki Divine Judgment. Apalagi dengan cooldown yang begitu cepat dan untuk sekarang yang harus diperhatikan adalah bagaimana late game dari Hijume. Cult Altar, 1 ultimate jawaban untuk overextend team fight. Yang mungkin sangat berbahaya sekali bagi kubu Onyx. Karena makin lama team fight tentunya makin nyaman untuk EVOS. Oke, Suns sudah punya Blood Wings, lihat Dreams-nya.
Itu poking damage saja Profesor. Dan ada Athena Shield. Dan ada Athena Shield belum sama Feder Astrek. Bayangkan Brans terkena 2 kali tetes tapi lihat fokus menuju ke arah Dreams. Kertas telah dikeluarkan. Cewek mundur ke arah belakang. Gak boleh apapun yang terjadi. Lihat joy-nya. Sounding out. Maka coba didapatkan. Whistle Transition catch you save the day. Tapi nampaknya Push menukar dirinya dengan Dreams. Masih ada satu buah Immortality. What a outplay from Butters. Wow, 2 player terpick off Dreams dan juga Dlar menghilang pada saat kontes Lord yang keempat. Dan ini akan menjadi free Lord harusnya untuk Onyx meskipun Tas coba untuk melakukan split push. Tapi sayangnya Boots yang tadi sudah berhasil mendapatkan flankingan yang manis ke arah belakang dari EVOS Legends langsung recall dan di waktu yang tepat nggak jadi melakukan split push dari Tasnya. Dia bener-bener respon sih. Hijume udah the best thing yang dia bisa lakukan. Karena mau tidak mau dia harus mengeluarkan cloud altarnya di waktu yang tepat. Dreams itu punya Divine Judgment. Jadi itu jawaban untuk Keyboy nanti. Tapi Keyboy yang membuka terlebih dahulu. Ini dia instant replaynya ketika kita melihat satu demi satu source skill dari teman-teman EVOS Legends, bahkan sampai memicu Suns dengan satu buah Feder Airstrike. Itu tadi Feder Airstrike-nya ada 2 target sebenarnya. Ada Dreams dan juga ada Brans. Tapi Brans-nya udah keburu muncul. Dan dia memilih flicker ke arah belakang sehingga mau tidak mau flickernya sudah digunakan dan tidak ada flicker lagi untuk beberapa detik ke depan. Lihat 2 detik untuk seorang profesional player itu ini banget ya, impact banget ya. Winter langsung Immortality. Dreams dipaksa, gak bisa masuk lebih dalam lagi. Feder Airstrike dikeluarkan, menuju ke arah seorang Hijume. Gak peduli apapun yang terjadi. Bahkan para pasukan dari EVOS, mereka kehilangan lagi Dreams. Ini bencana. Onyx Esports memaksa tim fight kembali terjadi, tapi Rico telah keluar. Dia gak fokus ke arah base-nya. Double kill kembali terjadi. Dan looking for wipeout. Tyrant Smith Blackheart. Keyboy membuat game kali ini di tangan dari Onyx Indonesia. Match point untuk Onyx Indonesia di game kedua kita. Sekali lagi mereka mendapatkan poin kemenangan atas EVOS Legends dan membuat 1 nyawa terakhir untuk EVOS Legends di match yang ketiga. Dan lihat Dlar, walaupun dia mendapatkan kekalahan di sini tapi